dia ini looknya begini, ternyata dia pintar. Kita nggak tahu. Kan ada yang ini looknya udah oke, gitu. Ternyata dia kurang. Kayak misalnya, ini datangnya terlambat lagi, ini tahu dia keterima loh gitu kan. Itu Thalia dulu. Halo sahabat Praja Edukasi, hari ini saya kedatangan seorang tamu, seorang alumni Praja Edukasi pertama kali. Nah, beliau adalah Bribda Thalia Isani, seorang Bintara Polri yang bertugas di Bak SDM Polres Lampung Timur, dan beliau ini merupakan lulusan Praja Edukasi yang pertama tahun 2017. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung sapa aja orangnya nih. Halo Thalia. Halo Miss. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Makin Baik. cantik ya. Ah iya dong. Berapa tahun sih kita nggak ketemu? Udah lama banget ya Bis ya. Kayaknya udah sekitaran 3 tahunan, 3 tahunan ya. ya. Soalnya terakhir Thalia datang itu Thalia masih di Teluk tuh. Iya, waktu masih baru lulus itu Thalia datang kan. Malam-malam kita makan malam sih. Halo. Gimana kabarnya sekarang? Sehat? Sehat. Suami sehat? Alhamdulillah sehat. Anak makin Udah lucu. punya anak loh dia. Kalau nggak diomongin gini nanti disangkain masih gadis lah. Iya. Anak makin lucu. Umur berapa sekarang? Siapa? Anaknya? Adek. Adek umur 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Selisih setahun berarti. Selisih sebulan. Oh. Terus sekarang tugasnya kan di Lampung Timur. Nah, berarti hari ini ada di Bandar Lampung karena Lagi ada giat di Polda. lagi ada giat ya. Kebetulan banget. Dan Thalia menyisahkan waktunya sedikit nih untuk datang ke Praja Edukasi, ketemu untuk menyapa teman-teman Praja Edukasi. Thalia nih, gak usah lama-lama nih, karena kedatangan Thalia ini kan sudah sangat-sangat ditunggu nih. Karena Thalia ini setiap tahun ya? Iya, Setiap tahun selalu jadi panitia penerimaan Bintara Polri. Gitu. Jadi beliau ini orang yang sangat-sangat paham tentang pendaftaran. Iya nggak? Kurang lebih begitu kan? Iya, kurang lebih. Kalau sangat paham, mungkin ada yang lebih paham kan? Iya benar. Sedikit banyak paham. Kan kalau pendaftaran itu tiap tahun itu kan pasti berubah, beda. Yang bikin berubah itu apanya sih? Kalau untuk persyaratan umum, kurang lebih kalau untuk setiap tahun itu sama Miss. Semisal seperti administrasi seperti KTP, KK, ijazah itu. Cuman kalau untuk yang bikin beda itu biasanya tergantung kebijakan pimpinan ya Miss ya. Biasanya dia lebih ke umur. Iya. Kayak Bakomsus gitu ya. Iya. Jurusan apa? Iya, biasanya kan kalau untuk Bakomsus itu ada dia background pendidikannya. Untuk latar pendidikan dia ada dari D1 sampai D3 itu sudah berbeda umurnya, batas maksimal ada sendiri sesuai dengan Jukra. Terus untuk S1 juga begitu. Kalau untuk SMA kita tahu pasti batas umur 21 tahun ya. Kalau untuk yang sudah lulusan sarjana itu memang untuk umur itu dilebihkan. Gitu. Kemudian mungkin kalau jalur Bakomsus itu kayak seperti yang tahun ini ya. Tahun ini untuk Bakomsus itu banyak ragamnya tahun ini. Ada Bakomsus listrik, Lab 4. Terus Bakomsus ini tenaga kesehatan. Nah, untuk tenaga kesehatan ini kalau kita Bintara PTU untuk tinggi, kalau untuk Polwan minimal kan 160. Iya. Kalau untuk tenaga kesehatan dia cuma 155. Oh, lebih pendek. Iya, lebih pendek 5 cm. Gitu. Untuk tahun ini ya, Miss. Iya. Kemudian ada Bakomsus, apa lagi ya? Banyaklah dan lain-lain. Tapi kalau kayak Bakomsus kan berarti kita tidak bisa menerka ya untuk tahun depan Iya. kira-kira jurusan apa yang dibuka. Benar. Gitu. Karena Tapi setiap tahun biasanya berubah beda. Tapi kurang lebih persyaratan umum pasti sama. Tapi walaupun persyaratan umum itu sama, ada nggak sih yang bikin menjengkelkan panitia ini? Kadang kalau yang sudah daftar sampai berkali-kali gitu, harusnya kan mereka itu sudah punya wawasan, sudah punya gambaran seperti apakah administrasi mendaftar Polri, apa saja yang disiapkan, untuk persyaratan dari tahun ke tahun itu tuh untuk perbedaan
itu minim kalau Iya. untuk persyaratan Iya, umum seperti benar. legalisir atau apa gitu. Pasti kan itu lagi. Pasti itu lagi ketemunya. Kadang masih ada beberapa yang masih salah. Oke lah, kalau sekali datang masih salah, kita kasih tahu, kita kasih paham. Oh, ini harusnya begini. Mungkin dia lupa karena setahun yang lalu. Iya. Cuman kan di situ juga sudah jelas disebutkan juga kalau saya sendiri kalau setiap berdinas, setiap sudah turun jukrah dari Polda, itu langsung saya print, Miss. Iya. Langsung saya print untuk persyaratan-persyaratan, jadwal, itu langsung saya tempel di papan pengumuman. Jadi kami kayak punya mading gitu. Iya. Kayak punya mading papan Untuk gitu. informasi. Iya, untuk papan informasi untuk saya nempel. Itu baik dari intern kami, susunan panitia maupun dari jukrah-jukrah yang dari Polda itu. Jadi kadang mereka tuh suka Enggak baca. males Iya, baca. benar. Sampai kadang saya tuh di WA itu di grup, saya suka bilang budayakan membaca. Iya benar. Bener, Miss. Karena saya sudah bilang berkali-kali, saya sudah ketik, saya sudah share berkali-kali. Mereka tuh ada yang monitor, ada yang enggak gitu. Dan ada yang masih juga nggak paham. Nah itu. Tapi kenapa masih mau lagi? Ya karena tuntutan Oh, iya, pekerjaan dan saya memang mengemban Bagian. fungsinya. Memang saya di SDM juga bagian di Dalpers untuk penyediaan personil. Memang pegangan saya gitu. Tapi Dari kalau awal. misalnya kayak itu kan panitianya di bagian seleksi administrasi ya. Nah berarti Seleksi kalau misalnya administrasi. kayak bagian pas tes akademiknya gitu, itu turut andil nggak? Tidak. Oh beda lagi. Beda. Kalau Talia di Polres itu cuman ngurusin untuk seleksi Rikmin awal. Oh Rikmin awalnya. Setelah Rikmin awal itu biasanya kita langsung lanjut ke kesehatan kan, Miss. Nah, untuk kesehatan itu udah kami serahkan ke Polda. Oh jadi udah kami nggak sudah lagi. punya hasil, berita acara hasilnya. Setelah itu kirim ke Polda, kita sudah nggak ikut-ikut. Oh Gitu. Jadi kami cuman sebatas khusus itu ya. Rikmin awal. Itu karena dilaksanakan di Polres pun karena pengingat COVID. Nah. Jadi tidak terpadu di Polda. Apa rasanya dulunya diseleksi, sekarang menyeleksi? Gemes. Pernah gak sih ada ibu juga dulu kayak gitu tahu? Oh ya itu gitu. jelas pernah. Ya pernah ada ya. Pernah. Kadang saya tuh sampai berpikir ngelihat chassis gitu ya. Ngelontang-lantung kadang kasihan. Iya. Fotokopinya Ibu dulu kayak gitu kali ya. kurang. Fotokopinya kurang gitu kan. Berkasnya kurang, rangkapnya, materinya belum beli. Langsung nostalgia gitu. Iya. Dulu saya malah pernah, Miss, lebih parah lagi waktu saya ini daftar. Tapi kan enak kalau Talia dulu kan ada temennya kan. Iya. Kebetulan kan ada Awan. gitu. Iya. Kalau yang Yang ini kan mungkin sendirian. sendiri. Cuman kan saya cuman ya karena saya dulu pernah merasakan gitu ya, Miss ya. Jadi ya cuman ngarahin aja, oh ini fotokopinya di sebelah sini ada, beli materai di kantin ini ada gitu. Atau juga pernah nggak misalnya perasaan gue dulu nggak gitu-gitu banget sih gitu. Ada ya, tetap ada juga ya kayak gitu ya. Kalau unek-unek itu pasti ada gitu kan. Cuman kan ya sudahlah gitu. Tapi pas bagian itu nih ya, itu kan seleksi administrasi yang pertama gitu. Ada nggak kebayang yang kayaknya bakalan ini mah calon-calon yang kayaknya enggak nih. Ini yang calon-calon nih bakalan nih. Bisa nggak sih menerka-nerka gitu? Kalau Talia pribadi sih nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak. Karena kita nggak ngerti kapasitas pikiran manusia. Jadi Karena nggak terlihat, Miss. Ini looknya begini, ternyata dia pintar. Kita nggak tahu. kan ada Yang ini looknya udah oke, gitu. Ternyata dia kurang. kayak misalnya ini datangnya terlambat lagi, ini tahu dia keterima loh gitu kan. Itu Talia dulu. Miss Abu Kekar Talia. jadi seru-seru ya jadinya. Seru. Menyeleksi terus sekarang diseleksi gitu. Iya, seru, jujur seru. Ada di bagian itu. Iya, seru, Miss. Dan mungkin nanti setelah itu mereka ada di sini juga gitu. Iya, mereka nanti kadang kalau yang sudah diseleksi nih, terus lulus mereka, ntar WA gitu. Oh iya. Atau ada lagi anak gini lagi tahun depan. Loh, kok kamu
ketemu lagi gitu. Ada ya? ada beberapa yang sampai 3 sampai 4 kali, sampai umur terakhir saya sampai hafal. Ketemu lagi. Namanya pun saya hafal. Ada beberapa yang saya hafal sampai sekarang masih tes juga saya masih hafal namanya beberapa. Karena kerjaan kita meriksain nama orang, berkas orang ya Miss ya. Jadi tahun depan ketemu lagi. Gitu. Bolak-balik ketemu. Iya, cuman kan tetap kita sebagai panitia tidak lupa untuk memberikan semangat. Berarti nih ya, sahabat Praja yang Polresta Lampung Timur kemungkinan ketemu nih sama kakaknya ini. Ibu galak kalau mereka bilang. Ibu galak katanya disebutinnya. Kalau ada yang dari Praja Edukasi jangan digalak-galakin. Satu alma mater. Tapi di tengah kesibukan bekerja nih ya kan, lagi asik-asiknya bekerja. Terus tadi juga memutuskan diri untuk menikah muda. Menikah muda dan akhirnya sekarang jadi mama muda kan. Iya, Mahmud. Pusing nggak sih, stres nggak bagi waktu? Ya udah gue tuh capek di rumah masih angis lagi gitu. Nggak sih Miss, nggak capek. Karena kita happy. Karena kita ikhlas dan benar-benar udah keputusan ya, udah keputusan matang. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita kuncinya ikhlas, itu walaupun seberat apapun, kita happy aja, enjoy aja. Tapi gitu. Keputusan menikah muda itu memang cita-cita atau? Oh ya tidak. Saya nggak ada cita-cita Miss nikah muda atau gimana? Enggak. Jadi itu saya tuh ya, karena jujur ya Miss kaget loh. Kaget itu bukan karena nikah mudanya, tapi karena yang diceritain siapa, kok nikahnya sama siapa. Aduh. Gitu. Ya karena kan kita nggak tahu ya Miss ya, jodoh ya, kita berjodoh dengan siapa, kita kejadian besok aja 1 jam ke depan aja kita nggak tahu ya Miss ya. Jadi ya mungkin yang di atas ngasih jalan seperti ini ya kita terima aja gitu. Dan akhirnya dijalanin ya alhamdulillah. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Waktu itu pagi pandemi kan ya. Lagi pandemi sempat diundur, itu resepsi saya lagi hamil 5 bulan Miss. Bener. Resepsi saya hamil 5 bulan. Lagi, tapi udah nggak mabok ya waktu itu. Trimester 1 aja sih mabok. Iya, cuman itu sempat H-1 sempat masuk angin. Sempat tepar. Iya, besok resepsi, hari ini tepar. Jadi malam-malam kerikan saya. Di tengah kesibukan jadi seorang polwan, di rumah jadi seorang ibu. Kembali ke kodrat aslinya. Harus kembali dong. Tapi kalau misalnya diingat lagi nih, kayak misalnya tadi kan jadi panitia penyeleksi gitu. Ada bedanya nggak sih kayak waktu ini Thalia waktu itu? Oh ya jelas. Atau lebih ribet ada sekarang? Miss, ada. Kalau untuk perbedaan kan namanya kita hidup di zaman yang sekarang, modernisasi, alat komunikasi kan semakin canggih. Jadi kalaupun dulu saya daftar masih manual Miss. Iya, kalau sekarang kan. Kalau sekarang kita daftar tuh, memang kita ada daftar online, cuman kan kayak untuk verifikasi berkas. Itu kan kita langsung ke Polres kalau dulu. Thalia langsung ke Polres. Kalau ini dia input data dulu. Iya. Kita scan dulu. Maunya seperti KTP, KK itu di scan. Nah kemarin kan sahabat-sahabat Praja itu kan banyak nih yang nanya ya, kayak misalnya kan Miss ini tanda tangannya di sebelah mananya gitu, terus misalnya ini yang di-upload yang apanya gitu. Mereka tuh malah kebingungan gitu kan. Terus takut kayak misalnya yang udah verifikasi gitu kan, terus taunya ada yang kurang. Mereka berpikirnya cuma dikasih waktu 1 kali 24 jam. Ternyata kan kalau udah daftar besoknya datang lagi ngebenerin data bisa ya? Kalau sesuai dengan SOP kami, untuk yang sudah mendaftar online itu batas penguploadan berkas 4 hari maksimal. 4 hari maksimal. Jadi selama 4 hari ini kan ngupload berkas itu sebentar ya Miss ya. Paling nggak nyampe makan waktu 1 jam lah. Itu sudah harus diupload karena kalau tidak nanti hangus. Nah gimana kalau misalnya mereka kelewat daftar ulang online atau daftar ulang online? Oh bisa. Karena nomor registrasinya sudah terhapus otomatis oleh sistem. Tapi untuk tahun ini karena pendaftaran waktunya sangat mepet, jadi tidak dihapuskan kemarin, dinonaktifkan. Karena kemarin sistemnya tuh katanya diundur tahu-tahu dibuka.
Tapi kalau menurut Talia lebih enak ya waktu itu atau online gini? Lebih enak mana ya Miss? Lebih enak yang dulu sih. Lebih enak yang dulu. Karena kadang-kadang kan kita kan bingung. kalau bukan bingung Miss, kalau sekarang kita terkendala biasanya jaringan. Kita mau upload berkas susah jaringannya. Benar. Apalagi yang rumahnya di pelosok-pelosok. Iya. Sebenarnya saya kalau rumahnya pelosok-pelosok gitu kadang suka saya bantuin juga sih untuk upload berkas aja. Kadang mereka sudah datang ke Polres karena di rumahnya nggak ada sinyal Miss, apalagi yang daerah-daerah Jabung, Melinting itu mereka sudah jauh-jauh untuk ke Polres verifikasi kan. Kalau untuk ngambil nomor kan kita harus ke Polres dulu untuk verifikasi. Nah itu kadang mereka terkendala, kalau nggak suka salah juga nguploadnya. Iya benar. Kayak umumnya ijazah itu kan ada 2 lembar, depan belakang. Nah itu sering banget harusnya, jadi pertanyaan. Iya harusnya itu depan belakang dijadiin satu. Iya benar. 2 lembar nggak apa-apa diupload 2 lembar. Yang penting ukurannya kan sesuai kan, nggak terlalu melebihi. Oke, gitu. Sebenarnya ada nggak sih tipsnya untuk sahabat Praja nih biar nggak usah bingung-bingung deh lo kalau misalnya daftar online itu kayak gini tuh. Kalau untuk tips ya Miss ya, pantengin media sosial. Terus liatin itu kan? Iya kan karena ada media sosial resmi dari Biro SDM Polda Lampung itu namanya Casis Official Polri, Casis Polri Official apa ya di Instagram itu ada. Itu maupun di Instagram ada, di YouTube ada, di situ sudah jelas semua. Iya benar. Cara kita upload berkas. Ada persyaratan, ada mau apa aja ada di situ. Tapi kadangan males. Nah, bahkan itu balik lagi mereka niat. males tuh kadangan Miss yang nontonin, Miss yang screenshotin, share nih ke Santi gitu, ke resepsionisnya. Mereka yang nge-share itu pun masih juga. Kembali lagi budayanya Miss. Jadi memang harus rajin baca. Harus rajin. Dan sebenarnya nggak dipersulit ya karena ada link untuk bertanya ya. Iya, bukan yang didiemin aja gitu. Iya. Dan itu pun kalaupun mereka masih salah ngupload berkas, itu kan pasti kami kembalikan berkasnya. Belum kami terima, kami tolak. Iya. Dan itu ada keterangannya Miss kalau kami menolak berkas. Umpamanya KTP-nya yang diupload KTP fotokopi, kan harus berkas asli ya Miss ya yang diupload. Itu nanti saya tolak keterangannya yang diupload KTP asli. Jadi sudah jelas. Mereka juga sering nanya nih, Miss kenapa ya nicknya nggak ini gitu, katanya nggak sinkron lah atau nggak sama seperti yang di kakak katanya gitu. Jadi nick KTP sama nick kakak katanya beda katanya gitu kan. Terus Miss bilang coba urus dulu ke Capil. Iya gitu benar. Kan. Dan kalau kan rata-rata sih kalau udah urus dulu deh ke Capil, mereka langsung yang jadi yang lama lagi deh gitu. Atau akte biasanya tuh asalnya di akte gitu. Miss akte saya kadang ini hilang lah, atau akte saya salah kah namanya beda sama yang di kakak. Itu kan ngaruh ya. Kadang kan ada tulisannya ini. Dan itu kan harus ngurus lagi, coba deh ngurus lagi ke kantor ininya gitu. Dan mereka tuh yang masih sempet nggak miss ini gitu. Ya kalau untuk administrasi ada yang salah penulisan itu kan bukan kesalahan kami. Jadi kalau untuk itu ya harus diselaraskan lagi tulisannya. Memang Miss. harus sebelumnya harus. Jadi kita harus teliti juga. Nah itulah gunanya Rikmin awal Miss. Kami kan menghadirkan orang Capil dan orang Dikbud. Kami mengecek apakah data yang di KTP, KK, ijazah, akte itu sudah sesuai atau belum. Nah kalau dia ada kendala, mungkin nanti di orang Capil dan orang Dikbudnya itu nanti akan memberi catatan. Ini apa yang harus diperbaharui, ini apa yang harus dibenahi gitu ya? Harus dibenahi. Ini umpamanya biasanya kalau kasus-kasus banyak itu akta lama, akta kuning. Yes. Ya, kalau akta kuning itu kan kalau waktu itu sih gak boleh ya. Karena yang belum ada barcode-nya itu ya. Jadi harus di-upgrade dulu ke Capil. Dan itu kan nggak memakan waktu berhari-hari kok, Miss. Sebenarnya. Sebenarnya nggak memakan waktu berhari-hari, sehari pun jadi. Gitu. Setengah hari mungkin. Kalau itu kan kalau pendaftaran ya. Tapi kalau misalnya untuk
semangatin nih biar Praja, sahabat-sahabat Praja di luar sana itu termotivasi agar lebih semangat lagi di daftarnya gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin Thalia merasa enak tahu jadi polisi gitu, atau lo harus semangat lo kalau mau jadi polisi, jangan mau niat awalnya aja gitu? Ya harus semangat, kembali lagi niat. Kalau niatnya semangat, yang jadi semangatnya Thalia sendiri waktu itu apa sih? Orang tua ya? Iya. Sebenarnya gini Miss, ceritanya ada sedikit cerita ya Miss ya. Dulu tuh Thalia tuh udah capek daftar. Itu Thalia waktu itu lulus sekolah ya? Atau iya, langsung setelah? lulus sekolah itu udah sempet daftar gugur di akademik. Jadi udah sempet capek daftar. Thalia daftar 2015. Itu gugur di akademik. Iya. Kemudian 2016 Thalia nggak daftar, tapi Thalia daftar koat Miss. Iya. Gugur di Pantohir Pusat. Akhirnya Thalia capek kan Miss. Udah kesana kemari kok nggak masuk, ya udahlah kuliah aja. Akhirnya kuliah. Didudukin lah sama ayah sama ibu. Kemudian ya dibilangin jangan capek gitu. Sekali aja gitu kata ayah. Ayah yang ini sekali aja. Ya udah. Jadi daftar waktu lagi. daftar di Praja itu memang statusnya masih sambil kuliah. Dan alhamdulillah keterima ya. Iya, alhamdulillah. Dan kebetulan emang Thalia ini daftarnya waktu itu berdua sama sepupunya. Iya. Dan kebetulan dua-duanya keterima. Sekarang satunya lagi di Papua gitu. Iya. Ya udah deh kalau gitu sekarang semangatin sahabat-sahabat Praja di sana. Biar semangat lagi, lebih giat lagi untuk menggapai cita-citanya. Untuk sobat-sobat Praja, waktunya aku nyemangatin ya. Iya. Kalian harus semangat untuk menggapai cita-cita. Kalian gak ada ruginya belajar. Kita sampai umur berapapun kita itu tetap belajar. Benar. Ya Miss ya. Benar. Mau sampai kalian sudah tua pun kalian tetap belajar. Belajar itu jangan bosen. Benar. Kan saya murid paling rajin ya. Iya benar, rajin. Ujian pun rajin dia. Walaupun niatnya demi klaim jaminan. Demi klaim jaminan. Ya, itulah salah satunya ya Miss ya yang membuat bisa jadi faktor loh, bagus loh. Bener. Praja ininya. Alhamdulillah. Iya, bagus. Menarik perhatian, menarik. Pokoknya Thalia ini lulusan pertama dan polwan pertama nih. Ya pokoknya semangat untuk menggapai cita-cita. Jangan mudah menyerah karena kalau kalian menyerah, saingan kalian makin seneng. Iya. Bener ya Miss ya? Saingannya makin seneng di luar sana. Iya, ini udah loyo nih gitu. Iya, gue mau semangat lagi gitu. Gue tambah semangat nih untuk gitu. Bener. Pokoknya satu hal yang masih Miss inget banget tentang Thalia. Thalia dulu pernah bilang bahwa waktu kan dia pernah daftar ya gagal di akademik. Nah waktu dia gagal di akademik itu penerimaan polwan saat itu lagi besar-besarnya, ya kan? Besar-besarnya. Tapi walaupun penerimaan polwan itu besar, saat itu belum rezekinya Thalia dan Thalia gagal gitu. Begitu tahun depan dia nyoba lagi dan waktu itu cuma 9 ya? 9 atau 12? 12 penerimaan, hanya 12 untuk polwan. Dikit daripada tahun lalu. Dia berpikir tahun lalu besar tapi dia gagal, tapi tahun ini walaupun sedikit dia pasti bisa gitu. Jadi jangan berpikir bahwa tapi kan polwan itu cuma sedikit kategorinya. Tapi kalau emang rezeki dan kita yang mau usaha pasti bisa, dan ini buktinya gitu. Diterima dengan kapasitas cuma 12 kuota polwan gitu. Benar ya Thalia? Berkat doa orang tua Mas. Alhamdulillah. Pokoknya emang balik lagi ya orang tua. Orang tua balik lagi. Jadi kita kalau mau apapun itu, bukan hanya daftar polisi ya Miss ya. Mau melakukan apapun itu sama orang tua berhubungan lah yang baik. Bener, biar didoainin juga yang baik-baik. Iya. Jadi kalau bikin kesel, karena doa orang tua itu paling manjur, apalagi doa seorang ibu. Jadi kalau bikin kesel ya ibunya suruh bilang, gue sumpahin lo jadi polisi ya. Gitu. boleh. Besok kalau Thalia kesel sama adek gitu ya, sumpahin lo jadi pengusaha gitu nah. Gitu kan. Oke, kalau gitu sahabat Praja, demikian perbincangan kita pada hari ini. Semoga perbincangan ini bisa menambah wawasan sahabat-sahabat Praja, terutama pada saat pendaftaran. Pada intinya pendaftaran Bintara Polri
itu setiap tahunnya kalau untuk administrasi masih sama. Yang berbeda itu mungkin yang persyaratan yang seperti umur gitu-gitu ya, kayak Bakomsus gitu paling beda. Tapi kalau administrasi secara garis besar memang masih sama. Jadi jangan males baca intinya ya. Dan terus kalau bingung nanya. Kalau nanya masih bingung, cari referensi lain gitu, nanya, baca, apa. Pokoknya jangan sampai yang udahlah gue males lah gitu, jangan kayak gitu. Bener ya Tar ya? Bener, Miss. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di lain video. Semangat terus untuk sahabat Praja Edukasi, Satria Muda Nusantara.